Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jordi Andreas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan langkah-langkah dalam mengkonfigurasi DNS server, web server, dengan FTP server dengan menggunakan VirtualBox dan GNS3. Ya, pertama-tama kita akan login, yaitu menggunakan root, lalu passwordnya 1. Kemudian tahap pertama saya akan mencek IP config-nya terlebih dahulu. Ternyata ETH0. Lalu saya akan mengkonfigurasi networking, yaitu di mana tempat IP address-nya dengan perintah nano etc network interface. Ketik di sini auto ETH0 device inet ETH0 inet static. Saya menggunakan static agar IP address-nya tidak berubah-ubah. IP address pertama kita masukkan IP address server, yaitu 192.168.50.10. netmask/24 yaitu 255.255.255.0. Auto ETH02 1 device masukkan IP address dari klinik komputer, yaitu 100.200.50.20. netmask-nya yaitu 25. Auto ETH02 device ETH02 inet static address IP address dari tkj.net yaitu 100.200.60.30. netmask-nya yaitu /24. Auto ETH0 untuk yang ketiga untuk SMK1 Palopo, yaitu addressnya yaitu 200 100 50 40. netmask /24. Kemudian Ctrl X simpan, lalu kita restart, yaitu dengan perintah service networking restart. Kemudian coba kita ping alamat IP server, yaitu 192.50.10. Oke, terhubung. Kemudian kita lanjut setting DNS server, yaitu kita install dulu aplikasinya dengan perintah apt get install win9. Tekan Y untuk melanjutkan. Kita tekan dulu CD-nya agar jalan, karena kita menginstalnya lewat VirtualBox. Oke, sudah terinstall. Lalu saya akan konfigurasi DNS servernya dengan tahap pertama, yaitu masuk ke direktori bin dulu, lalu mengkonfigurasi dengan perintah nano name default zone. Kemudian saya akan melakukan ini dengan forward zone saja, yaitu dengan alamat domain aja. Di sini saya mengisikan klinik komputer, lalu DB-nya sini saya isikan klinik. Kemudian saya bikin baru lagi untuk tkj.net. Kemudian untuk SMK1 Palopo,
file etc bin db smk1. Kemudian saya save. Lalu tahap selanjutnya kita akan membuat file dari DB Klinik, DB TKJ, dan DB SMK1 dengan cara mengcopy file DB lokal ke DB Klinik dengan cara DB cp DB lokal ke DB Klinik dan seterusnya. Kemudian kita konfigurasi yaitu dengan cara nano DB Klinik. Maaf. Masukkan di sini alamat domain dari klinik komputer. Localhost semua diubah menjadi alamat domain DB tersebut. Masukkan IP address dari klinik komputer yaitu 100 200 50 20. Kemudian A-nya dihapus menjadi 1, kemudian add di sini diubah menjadi www agar sudah terkoneksi, masih dapat koneksi ke www. Kemudian saya akan mengetik FTP di sini agar dapat koneksi ke FTP nantinya. Kemudian masukkan kembali IP address-nya. Kemudian saya simpan, lalu saya setting lagi untuk TKJ. Maaf. Di sini saya isikan tkj.net. Seluruh localhost harus diubah menjadi tkj.net. Nama domainnya. tkj.net. Kemudian IP address-nya dari tkj.net yaitu 100 200 60 30. Nah, saya simpan, lalu saya setting dari untuk SMK1 lagi, yaitu isikan juga seperti tadi. Localhost juga menjadi alamat domain. Masukkan alamat IP dari SMK1 Palopo. Lalu simpan. Kemudian restart aplikasi DNS server yaitu dengan cara service bin 9 restart. Kemudian konfigurasi DNS-nya yaitu dengan perintah nano cc resolve agar dapat menerjemahkan DNS tersebut, yaitu saya masukkan IP dari klinik komputer. Lalu saya akan mencoba mengecek dengan cara nslookup www.klinikkomputer.co.id. Oke, tersambung, terbaca. Kemudian tkj.net. Oke. Kemudian smkn1 palopo.sch.id. Oke. Selanjutnya saya akan memperlihatkan cara konfigurasi untuk web server. Pertama, kita install dulu aplikasinya, yaitu nama aplikasinya Apache 2 dan cara apt get install Apache 2. Ya, untuk melanjutkan. Oke, sudah terinstall. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi Apache 2 dengan perintah
nano etc apache 2 set available terus default. Kemudian webmaster kita ubah menjadi admin, kemudian localhost ubah menjadi klinikkomputer.co.id. Server name samakan di sini menjadi alamat domainnya, yaitu www.klinikkomputer.co.id. Ini dokumen root, yaitu tempat di mana direktorinya berada. Ini kita kasih klinik aja, ini juga klinik. Kemudian kita buat baru untuk TKJ sama SMK1. Masukkan alamat IP-nya yaitu 100.260.30 port 80. Kemudian tulis kembali, ketik kembali admin @tkj.net. Kemudian ketik kembali juga server name www.tkj.net dan dokumen root yaitu var www.tkj, dan tutup kembali, lalu buka kembali, masukkan IP dari SMK1 Palopo port 80. Dokumen rootnya kita arahkan ke SMK1, lalu tutup kembali, lalu simpan. Kemudian bikin direktori klinik TKJ sama SMK1, yaitu dengan cara mkdir var www, kemudian bikin klinik, lalu bikin TKJ, lalu bikin SMK1. Kemudian saya akan konfigurasi HTML dari TKJ dan SMK1 agar dapat terbuka di website nanti. Sedangkan klinik saya tidak membuatnya karena itu akan diinstalkan CMS WordPress. Konfigurasi untuk HTML yaitu nano var www tkj, kemudian ketik index.html. Lalu kita ketik sini, selamat datang di website teknik komputer dan jaringan. Oke, kemudian simpan, lalu masuk lagi ke SMK1, lalu ketik index.html lagi, kemudian ketik selamat datang di website resmi SMK N1 Palopo. Oke, selanjutnya saya akan merestart aplikasi web server dengan cara service apache 2 restart. Maaf, ada kesalahan, saya coba cek dulu. Ternyata di bawah sini. Kemudian kita restart kembali dan ternyata selesai. Selanjutnya saya akan menginstal beberapa aplikasi bawaan untuk server, yaitu apt dengan cara apt get install. Nama aplikasinya yaitu ini SSH terus PHP 5 MySQL server sama PHP myadmin. Oke. Enter, lalu ya untuk melanjutkan. Masukkan password yang mudah saja,
untuk range scale, kemudian spasi Apache 2 agar dapat terpilih karena kita menggunakan web server Apache 2. Sambil kita menunggu penginstalannya. Pilih yes di sini, lalu masukkan password kembali, password yang tadi, lalu enter. Tunggu nggak selesai. Selanjutnya saya akan memperlihatkan langkah untuk menginstal WordPress ke dalam server. Terlebih dahulu kita ubah dulu IP-nya. IP address kita masukkan sesuai dengan untuk IP server, tapi belakangnya kita ubah. Default gateway kita isikan sesuai dengan IP server. DNS server yaitu kita gunakan IP dari klinik komputer, yaitu 100, 250, 20. Dan oke. Selanjutnya kita gunakan WinCP untuk mentransfer file ke server, yaitu dengan cara pilih file protokol SFTP, masukkan hostname, masukkan IP server, masukkan username root, lalu passwordnya 1. Update saja. Oke, di sini ini adalah file dari laptop saya, sedangkan ini adalah file dari server Linux sendiri. Ya, kita cari dulu lokasi WordPress tersebut. Kemudian kita akan mengkopinya ke directory klinik dengan cara copy, drag ke dalam. Oke, kita tunggu proses pengopiannya. Setelah kita copy, kita berikan hak akses penuh ke dalam directory klinik, yaitu dengan cara chmod 777-r, kemudian directory klinik. Oke, telah selesai. Lalu kita buka, yaitu klinikkomputer.co.id, dan ternyata terbuka untuk penginstalan WordPress. Kemudian saya akan buka tkj.net. Oke, sudah ada. Kemudian saya buka smkn1.co.id. Oke, sudah ada. Kemudian kita lanjut untuk penginstalan WordPress. Di sini WordPress akan meminta database. Kita akan membuat database dengan cara menggunakan phpMyAdmin. Masukkan username root, lalu passwordnya 1. Lalu pada tahap ini kita bikin database dengan nama klinik saja, kemudian create. Oke, sudah terbuat. Lalu masukkan di sini klinik.
Lalu username-nya kita masukkan root, password 1. Database host dan table prefix tidak perlu diubah-ubah. Oke, run the install. Site title itu adalah judulnya. Kita pilih selamat datang ke komputer. Username kita buat admin saja. Kemudian passwordnya 123. 123. Email yaitu gmail.com. Lalu install WordPress. Oke, WordPress-nya telah selesai. Kita login lagi. Dan inilah instalan WordPress yang telah terinstall. Selanjutnya kita akan berpindah ke FTP server, yaitu kita install dulu aplikasinya. Nama aplikasinya itu FPS FTPD. Dengan cara pt get install fs ftpd. Oke. Kemudian kita konfigurasi dengan perintah nano etc fs1.com. Di sini saya akan membuat FTP server dengan mode anonymous atau public. Jadi dalam di script anonymous enable kita ketik yes. Kemudian agar dapat diakses local enable yes kita aktifkan dengan cara menghapus tanda pagarnya. Kemudian red enable yes untuk dapat dibuka atau diubah-ubah dengan cara menghapusnya. Kemudian local Umax agar dapat di download, yaitu kita hapus juga tanda pagarnya agar aktif scriptnya. Kemudian kita pindah bagian bawah, kita akan menambahkan script agar letak FTP-nya pindah ke script yang telah dibuat, yaitu dengan cara anon root sama dengan home clinic FTP. Kemudian kita simpan. Lalu kita buat direktori FTP ke dalam klinik dengan cara mkdir home clinic FTP. Oke, telah selesai. Kemudian sebelum kita mengcopy file ke dalam FTP server, kita ubah dulu hak aksesnya menjadi hak akses klinik dengan cara chown klinik kemudian klinik FTP. Kita coba lihat. Setelah berubah jadi klinik. Selanjutnya kita restart aplikasi dari FTP server, yaitu dengan cara fservice fs kemudian restart. Sudah terrestart, kita menggunakan WSCP lagi untuk mentransfer file ke dalam server. Pilih file protokolnya FTP karena kita menggunakan FTP server, lalu masukkan IP address server kembali. Lalu username kita masukkan username klinik, kemudian passwordnya juga, dan terconnect. Oke. Kemudian kita masuk dari home ke klinik terus FTP. Di sini kita akan memasukkan beberapa file, yaitu file MP3, gambar, sama dokumen dari Microsoft Word. Kita masukkan dulu gambarnya, yaitu oke, sudah masuk. Kemudian masukkan file dari Microsoft Word, kemudian file lagu. Oke, sudah masuk. Mari kita cek. Dan cara ketik FTP klinikkomputer.co.id. Oke, sudah terpasang. Lalu kita buka.
Inilah hasil dari gambar yang telah kita transfer filenya tadi ke server. Oke, sekian dari saya. Inilah akhir dari video tutorial dalam membuat dan mengkonfigurasi DNS server, web server, dan FTP server. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.